Ya, generative artificial intelligence ya. Ya, tentunya kita akan ngobrol sama Sofian. Saya kasih tahu dulu ya, kalau teman-teman mau Gen AI yang lebih dalam, beruntunglah kalian ikut kelas ini. Saya kemarin ada yang nawarin Sofian buka kelas, harganya lumayan saya buka ya. Jadi ini gratis, manfaatkan rekan-rekan ilmu dan juga yang berkaitan dengan informatif tentang Gen AI ya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan ke Sofian buat menjelaskan yang pertama itu Gen AI seperti apa, nanti akan saya pandu ke depannya. Silakan Sof. Oke, ya ini kita ini aja lah ya. Ini santai lah, ini pembukaan. Jangan serius-serius ya. Ya, selamat malam semuanya. Ini acara hiburan lah ya, bisa dibilang ya. Acara utamanya yang tadi. Jadi kemarin bilang sama Jonathan, Jo, kayaknya kita selipin sesuatu lah gitu. Apa, biar sekalian sertijab ya, serah terima jabatan, walaupun virtual gitu kan ya. Nah, makanya ini eh, ya kita bahas sedikit lah yang lagi ngetren akhir-akhir ini gitu kan ya. Nanti feel free buat ini ini biar enaknya dua arah aja ya. Kalau mau tanya langsung nggak apa-apa. Terus kalau mau di salah satu nanti mau deep dive lebih dalam lagi, biar kita bisa ngobrol aja lah ya. Ya, judulnya How It Will Shift Our Systems and Interactions ya. Ini sebenarnya sesuatu yang udah digadang-gadang dari dulu banget. Kalau pernah lihat Google itu, Google, Amazon, udah Microsoft ya, sampai Apple juga pasti udah ada yang namanya ada Google Assistant, ada Google Home ya, ada Alexa gitu kan ya. Yang eh, dulu itu ya belum apa ya, kayaknya kemampuannya belum sepintar itu gitu kan ya. Jadi si ada trajektorinya terjadi baru-baru ini sih sebenarnya. Nah, makanya kayak yang dibahas ini lebih ke kayak ini mungkin future-nya gitu kan ya, biar kita ready buat kira-kira di future tuh bakal ada apa gitu kan ya. Ini nebak-nebak lah ya. Nggak tahu juga nih, besok bakal ngobrol sama mahasiswa MDP gitu kan ya. Buat lebih tahu gimana caranya mereka pakai ChatGPT gitu kan. Jadi menarik, mungkin udah sampai sana gitu, kayak 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 usernya mungkin udah udah apa ya, eh, udah nyobain gitu kan ya. Nah, lagi pengen tahu insight-nya gitu kan ya. Oke, kenalan lagi ya, nama aku Sofyan Hadi Wijaya. Ini bisa dicari di internet. Ya, kemarin tiba-tiba ada yang bikinin Wikipedia. Ya, jadi menarik. Sekarang co-founder dan CTO-nya dari Avatara.id. Nah, Avatar itu apa? Yang sebelah itu ya. Jadi kita bikin apa, AI persona lah gitu kan ya. AI persona kebetulan kita masukin gen AI cuma buat entertainment ya. Jadi kita bikin AI persona, ada yang orang beneran influencer, ada yang dia itu mythical karakter gitu kan ya. Atau dia anim gitu kan ya. Jadi kalau di sini ada Wibu, kalian bisa cek aja di avatar.id. Ya, sebelumnya ya ini ada beberapa, dulu sempat satu rumah sama Arif ya, di Gojek, sekarang Goto ya. Eh, dan ini beberapa yang ditaruh tuh yang relevan ya. Jadi ada Noteflux.io, itu computer vision company, ada Kata.ai, itu chatbot lah ya. Jadi ini ada beberapa company yang aku pernah di situ juga sebelumnya ya. Oke, agenda hari ini gitu kan ya. Kita bakal bahas ya, bahas apa sih generative AI, terus the current state of Gen AI, Gen AI yang udah dipakai nih di sistem gitu kan ya, dan interaction kayak apa gitu kan ya. Future-nya bakal kayak apa gitu, kurang lebih ya. Nah, sekarang kita masuk, what is generative AI? Apa sih generative AI gitu kan ya. Nah, mending kita cerita story aja gitu kan ya. Once upon a time in the world of computers gitu kan ya. Jadi di dunia komputer gitu kan ya. Ternyata AI ini udah lama. Bahkan lebih tua mungkin dari semua orang yang ada di ruangan ini gitu kan ya, termasuk ko Henry. Ya, jadi ini aku nyebutnya the dawn of AI gitu kan ya. Tahun 1950 sampai 1960 ya. Bahkan sebelum ini sebenarnya yang mencetuskan tuh si Alan Turing gitu kan ya. Makanya sekarang ada beberapa tes tuh ya Turing test nyebutnya gitu kan ya. Kalau kalian nonton film apa tuh? Aduh, gue lupa. Yang Perang Dunia ya. Itu ada filmnya Alan Turing lah. Dia lagi mecahin kode sandi waktu di Perang Dunia ya. Nah, aku lupa nama filmnya.
Nah, habis itu ini fotonya bukan bukan ini bukan foto Alan Turing ya. Ini fotonya John McCarthy ya. Tahun 1956 dia mencetuskan tentang istilah AI gitu. Jadi yang dia cetusin gitu kan ya. Sebenarnya ya ini pindah nggak layarnya? Ini masih ini kan ya. Oke, jadi dia mencetuskan gitu kan ya. Ini biar nggak salah, aku pakai catatan ya, nggak apa-apa kan ya. Eh, Jadi istilah AI yang disebut oleh John McCarthy itu dia bilang adalah the science of engineering of making intelligent machine. Jadi simple ya. Jadi AI itu the science and engineering of making intelligent machine. Jadi gimana caranya bikin bukan gimana caranya ya. Jadi antara science sama engineering gitu kan ya. eh, untuk menciptakan mesin yang punyain kepintaran gitu kan ya. Jadi sesimpel itu gitu kan ya waktu si John McCarthy gitu. Nah, di tahun ini juga muncul suatu chatbot yang sangat simpel. Ini cuma pakai if gitu ya. Pakai pattern matching itu namanya Eliza gitu. Jadi ini buat terapi. Ini tahun 19 masih 50 60-an ya. Jadi yang namanya intelligent mesin itu udah ada gitu kan ya. Ya bahkan habis itu ada ya pecatur yang kalah dengan AI gitu kan ya. Termasuk nih yang suka yang senang Dota pada waktu itu apa si yang aku tahu dulu ya OpenAI itu company yang bikin bot Dota gitu. Ya, jadi mereka bikin bot Dota gitu kan ya. Buat buat 5 lawan 5 waktu itu ya. Ya, nah terus masuk ke era di emergence of machine learning gitu kan ya. Kalau tadi cuma if else pattern matching gitu kan ya. Muncullah yang namanya ya dengan rumusan matematika gitu kan ya. Jadi machine learning itu muncul di tahun 90 80 sampai 90 gitu. Nah, ini kayaknya Gen Y ya. Ini anak-anak milenial nih gitu kan ya. Jadi machine learning itu harusnya anak-anak milenial gitu kan ya. Makanya Arif mungkin kerjanya di machine learning gitu karena dia milenial ya. Jadi lahirnya sama gitu kan ya. Nah, ini mulai kayak mesin learning udah mulai yang namanya prediksi gitu kan ya. Apa recommendation engine gitu kan ya. Ya ditemuin di sini gitu. Jadi kalau biasa beli sesuatu di marketplace terus ada yang suggest kayaknya orang kalau beli ini beli apa lagi gitu kan ya. Nah, itu mulainya di tahun ini gitu kan ya. Nah, terus kayak apa? Ini sebenarnya peran ini kalau lihat sejarahnya ya, di sini itu mulai beralih sebenarnya ke GPU itu makin advance gitu kan ya. Jadi alat komputasi yang sebenarnya tahun 2000-an itu kan mulai rame yang namanya deep learning. Jadi kayak setelah machine learning, subsetnya lagi deep learning gitu kan ya. Nah, deep learning ini sebenarnya dia pakai yang namanya neural network ya. Neural network itu sebenarnya kalau ngomongin papernya udah lama gitu kan ya. Tapi kemampuan mesinnya itu buat orang mencoba itu nggak banyak. Nah, makanya kayak revolusinya itu terjadi di tahun 2000-an sampai 2010 gitu kan ya. Jadi kayak misalnya ada computer vision gitu kan ya. Mungkin dulu pakai hal yang biasa, sekarang gampang banget ya ada YOLO gitu kan ya. Ada YOLO berapa sekarang ya? YOLO 3 apa YOLO 4 gitu kan ya. Kayak image recognition apa object recognition itu udah kayak bikinnya gampang gitu kan ya. Nah, setelah itu sebenarnya kita kebanjiran sama data, ya kan? Jadi ada banyak banget data, bahkan bukan cuma data yang sampah gitu kan ya, bukan data yang receh gitu kan ya, tapi data-data yang penting nih gitu. Nah, makanya kita masuk ke kelahirannya Gen AI gitu kan ya, generatif AI. Kalau tadi dari deep learning si AI ini udah bisa melihat gitu kan ya, dan mendengar gitu kan ya. Jadi dia bisa see, bisa hear, bisa speak gitu kan ya. Nah, di generatif AI ini dia udah mulai bisa menghasilkan karya. Bukan cuma kalau tadi kalau ngomongin chatbot apa ya sebenarnya dia sesimpel ngeprediksi apa hal berikutnya. Hal berikutnya ini bisa apapun ya. Kalau ngomongin generatif AI di gambar, dia ngeprediksi the next pixel gitu kan ya. Kalau dia ngomongin yang teks, ya dia ngeprediksi the next word gitu kan ya. Kata berikutnya apa gitu kan ya. Jadi sekarang udah sangat kreatif nih yang kalau ngomongin generatif AI gitu kan ya. Dia bisa bisa ngelakuin banyak hal. Kenapa? Karena datanya udah banyak. Data itu super super banyak. Kalau kalian lihat apa namanya OpenAI gitu kan nyobain ChatGPT. ChatGPT itu di training
ada 3.000 triliun kata yang di training di ChatGPT gitu kan ya. Dan itu menggunakan ribuan GPU gitu kan ya. Satu GPU-nya ini Jonathan udah lihat harganya ya. Satu GPU itu 1 miliar harganya. Ya. Nah, eh, walaupun OpenAI nggak pernah buka, nah kemarin kita bandinginnya sama yang pernah ngebuka itu si Lalama ya dari Meta, Facebook. Jadi Meta Lalama satu ya, bukan Lalama dua. Lalama itu dia ngabisin 5 juta US dollar buat bikin modelnya Lalama, gitu kan ya. Nah ini kalau orang ngomongin biasanya kayak sekarang kan orang ngomongin AI gitu kan ya. Nah kalau ini bedain antara beberapa nih gitu kan ya. Karena orang kadang-kadang AI aja bingung ya. AI ini yang mana ya? Yang sekarang ChatGPT itu apa? Ya semuanya AI gitu kan ya. Tapi sekarang ada beberapa subset-subset dari AI itu sendiri gitu kan ya. Kayak kemarin ada yang nanya kayak, Sof, kalau kayak gitu gue bisa nih bikin fraud detection pakai Gen AI gitu. Kayak kayak oke, kayaknya bisa, tapi ada jauh yang lebih efisien yang bisa dipakai gitu kan ya. Karena untuk nge-inference sebuah Gen AI itu butuhnya mahal banget. Kayak misalnya sekarang gitu kan ya. Salah satu open source model yang kita lagi coba jalanin di Avatara ya. Kita pakai Mixtrail 8 kali 7 billion parameter saya. Nah itu buat running inference itu butuh 100 giga video RAM. Nggak ada yang kalau sekarang tuh kalau kita ngomongin yang paling gede RTX 4090 ya kalau Nvidia ya. Itu pun paling gede 24 video RAM. Ya, kalau buat ngerunning berarti kita butuh 5. Bener nggak? 5. Nah, harga satu. Nah, tapi belum pernah ya numpuk 5 RTX. Ya, harganya satu satu RTX 4090 24 giga video RAM itu satunya itu 30 juta gitu kan ya. Jadi buat ngerunning si Mixtrail itu butuh berarti berapa tuh? 5 kali 3 butuh at least 150 juta gitu kan ya. Tapi itu bukan server grade ya. Yang server grade yang tadi gue bilang sama Jonathan ya, itu bisa bisa 1 miliar sendiri gitu kan ya harganya. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa ya. Sekarang komputasi itu sebenarnya kadang-kadang ya gue bilang terima kasih orang yang main game gitu kan ya. Karena mereka jadi apa perkembangan teknologi di GPU itu makin mutakhir gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bahas state of Gen AI. Jadi sekarang walaupun udah banyak tapi yang akan aku bahas lebih ke yang umum-umum dipakai. Satu ChatGPT. Jadi ChatGPT sekarang udah bisa ini ya, back to back. Sekarang juga Siri yang baru udah bisa back to back apa namanya? Jadi kita bisa 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 lanjutin follow up questions. Jadi dulu kayaknya kayaknya gue belum pernah nyobain yang lain ya. Kalau Siri itu ya nggak bisa. Kita nanya udah selesai, state-nya di situ doang. Kita nggak bisa follow up questions. Gitu kan. Yang misalnya kayak Siri cariin aku apa namanya restoran dekat sini gitu kan ya. Dia bakal cariin, tapi dia nggak bisa pesanin. Atau nggak bisa kayak menunya apa aja ya di restoran tadi ya. Udah nggak ngerti dia kan ya. Nah sekarang kalau kalian download aplikasi ChatGPT itu dia udah bisa diajakin ngobrol. Ya ini kemarin kadang-kadang gue kasih ke anak gue yang umurnya masih barusan 6 tahun, ya ngobrol sama sama ChatGPT. Ya lucu aja dia tanya apa tentang penjumlahan segala macam ngerti gitu kan. Jadi dia ketawa gitu kan. Nah, sekarang berarti si Gen AI itu udah bisa mendengar dan ngomong gitu kan. Dan dia punya brain sekarang gitu kan. Dan dia punya memori gitu. Terus yang kedua, nah ini ya, nanti dia bakal ngomong kalau kalian cobain. Yang berikutnya, si Gen AI ini udah bisa bukan cuma object recognition, tapi dia udah mengerti intensi dari sebuah gambar. Nah, ini aku coba sesuatu yang agak sulit ya, bukan cuma describe suatu gambar gitu kan ya. Nah, aku ngajak dia main game, ya kan? Game yang terkenal di zaman aku dulu namanya Tebak Gambar. Kebetulan kenal sama foundernya juga ya. Jadi, nah ini kan kalau kita manusia mungkin bisa jawab ya. Ini kan minta uang ya. Ya. Nah, aku minta si ChatGPT buat main game ini ya. Ini sebenarnya udah ada berapa kali permainan yang aku mainin sama dia.
Nah, aku tanya ya, what is the answer ya? Terus dia bilang, alright, using the higher resolution image. Satu, dia jawab itu represent kan me ya. Terus yang kedua itu indicating not P or replacing P with another letter. Ya kan si apa? Oh ini S ya harusnya bukan P ya. Terus tiga itu the letter of N. Oh ini caknya gambarnya ini ya. Ya ini caknya di sini ada P ya. Terus nomor 4 itu shopping bag which represent tas gitu kan ya. Lima itu money bag uang gitu kan ya. Nah jadi ini jadinya min kan, min tak kan S-nya dicoret ya. Uang gitu. Jadi dia bisa jawab loh minta uang. Ini kan kayak kayak yang benar aja gitu kan. Ya. Dan sekarang si ChatGPT ini dipakai oleh kakak gue ya, kan. Kakak aku ya yang di rumah itu kalau anaknya nanya PR ya sudah difoto terus dikasih jawabannya. Jadi, jadi aku tanya kemarin ke kakak aku ya, ini ngebantu nggak? Nggak, sangat ngebantu mas. Sangat ngebantu ya. Jadi dia bisa ngerjain tugas anak-anaknya ya. Walaupun dia dosen. Ya, kalau mau dikerjain dia bisa, cuma mungkin mikir lagi ya. Sekarang, nah dan berikut ya sekarang si ChatGPT ini udah bisa browsing. Jadi biasanya pengetahuannya itu kan sesuatu yang di training ke datanya aja. Gitu. Jadi yang dia tahu adalah cuma 3.000 triliun kata yang di training ke si model ini gitu kan ya. Ada 3.000 triliun ya. Jadi ya ada beberapa yang dia nggak tahu. Biasanya ada cut off datanya aja gitu kan ya. Nah makanya sekarang dia bisa browsing gitu kan ya. Yang menarik lagi dia bisa ngelakuin advanced data analysis. Aku ada juga upload reels ya. Kita upload CSV dia bisa bikinin si grafik chart dan segala macam. Bahkan insight dari CSV yang kita upload. Eh, Terus ada banyak plugin yang terakhir ya bisa generate image gitu kan ya pakai DALL-E. Yang kemarin rame lah orang ganti mukanya jadi Disney dan segala macam gitu kan ya. Yang paling menarik juga ini kayaknya nggak disebutin mereka itu udah bisa ngelakuin namanya function call. Jadi eh, apa kita misalnya kayak kemarin ya kita bikin CS gitu kan ya. Kan CS itu kalau dia nggak bisa solve masalahnya, dia harus bikin tiket dong gitu kan ya. Yang selama ini mungkin buat dulu susah gitu kan ya. Nah sekarang itu kita udah bisa kemarin ketika dia nggak bisa selesain, kayaknya customernya nggak happy gitu kan ya. Dia bakal nanya, oke kalau gitu gue bakal bikinin tiket, nanti bakal di follow up ya sama tim teknis gitu kan ya. Kalau dia jawab iya, nanti eh, si ChatGPT-nya itu bakal ngelakuin function call. Terus bikin tiket. Terus nanti dia balikin tiket numbernya berapa, gitu kan ya. Begitu juga kalau orang mau nanya, kemarin tiket gue yang ini statusnya gimana ya? Nah dia bakal searching ke database, gitu kan ya. Jadi jadi si ChatGPT ini menarik makanya kayak mungkin ke depan menurut aku interaction tuh bakal berubah gitu kan ya. Sistem itu bakal berubah gitu karena ada hal baru ini gitu kan ya. Nah makanya di sini mungkin teman-teman bisa lebih aware lah kira-kira teknologi ini bisa dipakai buat apa ya. Sekarang di luar udah banyak ya. Nanti ada beberapa contoh lah. Nah kemudian ya ini salah satu yang terkenal juga Midjourney ya. Midjourney yang bisa apa ya kayak DALL-E gitu kan ya. Bisa ngasilin foto terus kita bisa sekarang udah bisa ngelakuin yang namanya kita select regionnya terus kita minta dia ngedit region itu aja gitu kan ya. Nah ini sangat menarik ya. Ada banyak yang lainnya buat bikin kayak biar nggak blurry ya, biar apa mungkin warnanya gitu kan ya. Bahkan eh, yang menarik yang ya ini juga ada yang bisa bikin apa namanya dari video atau dari image jadi sesuatu yang bergerak ya. Nah ini bisa jadi ya bakal kayak apa masuk ke dunia perfilman ya. Jadi kayak misalnya eh, yang dulunya komiknya bisa bergerak ya. Ini bakal menarik kayaknya gitu kan ya. Komik setengah bergerak gitu kan, ya. Setengah baca, setengah bergerak itu mungkin bakal menarik tuh. Jadi kayak kita kan kalau dulu tuh orang bilang ya, kalau video itu nggak mendidik gitu kan ya. Bukan video ya, gimana ya? Karena ngebatasi imajinasi seseorang. Kan kalau kita baca buku, imajinasi kita kan main ya. Apa yang kita baca itu akan terbayang di otak kita scene-nya seperti apa gitu kan ya. Nah, sama juga kita
baca komik itu ya sebagian ada gambarnya untuk trigger si imajinasi kita, tapi imajinasi kita tetap jalan gitu ketika ngelihat satu halaman dari komik ya. Nah kalau udah video kan udah mentok, ya udah itu yang kita hasilin, gak usah ada imajinasi yang lebih liar lagi di balik otak kita gitu kan ya. Nah makanya sebenarnya kenapa kadang-kadang screen itu dulu dilarang ya. Karena ya ada beberapa teori yang kayak gitu kan ya. Nah, sekarang ya bikin ini kayaknya akan jauh lebih mudah ke depan gitu kan. Ini buat Juju mungkin udah banyak nanti konten kreator yang memanfaatkan AI ya ke depannya buat nyiptain apa jutaan gambar mungkin ya, atau jutaan video gitu kan ya. Yang semuanya bisa terjadwal gitu kan ya. Nah, next. Nah, terus kayak ya ada banyak. Ini juga mungkin yang dipakai buat mungkin kita nih, kayak Juju gitu kan ya. Oh, lo sudah jalan Juju yang mantap. Misalnya Juju nih bikin konten bahasa Palembang kan ya. Nah, ini makanya ada sekarang ada Gen AI yang bisa translate itu seamless gitu kan ya. Apa yang sekarang itu ada yang terbaru dia udah bisa deteksi emotion juga. Kalau kemarin dia translate-nya kan lucu ya, hambar gitu kan. Dari satu bahasa ke bahasa lain, bahkan dia bisa cloning pita suaranya kita. Kayak kemarin aku kirim lah ke Jonathan gitu kan ya, ada ucapan dari Pak Jokowi. Padahal itu generatif gitu kan ya, sesuatu yang dibikin gitu kan ya. Nah ini ada dari Meta gitu kan ya. Nah Meta juga nemuin hal yang menarik juga gitu kan ya. Jadi dia gabungin antara tulisan dan suara. Ini ada a dog barking, jadi ada anjing menggonggong plus suara pantai. Dia bakal ngasilin gambar kayak gini gitu kan ya. Jadi udah makin menarik nih. Kayak kayak ini AI udah bisa ngerti ngerti suatu konteks gitu kan ya. Nah, ini juga sama ya. Kemarin ini aku bikin udah lama gitu kan ya. Jadi ada gambar gitu kan ya. Gambarnya jauh lebih ganteng karena udah di touch up sama AI gitu kan ya. Terus ada teks gitu kan ya. Nah, jadinya Good day. We meet in this fresh moment to share ya, experience. ini ke-share kan. Let's step into our show, open our mind, listen, and learn together. A rich learn process wait for us. Ya, jadi kayak udah We meet in this fresh ada moment beberapa to share teknologi yang udah experience. bisa bikin muka kita itu bergerak sama bibirnya itu ini kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi kayak bibirnya itu akan lebih pas kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kemarin kita nyobain beberapa kayak masih belum gitu kan ya. Nah, sekarang apa nih gitu kan ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada ada apa? Ini ada apa? Wall Street Journal gitu kan ya. Ngetes. Selain ini tuh ada Wendy's ya. Wendy's tuh kerjasama sama Google ya buat bikin drive-thru. Okay, I'm not even sure a human would hear me over that. Challenge 1, pass. Challenge 2, natural language processing. Once the system has that text prompt, it goes to the AI brain, what's called Presto Natural Language Understanding. The AI interprets the prompt and determines a follow-up response. Would you like to make that a medium or a large? Large. Would you like to try a peach pie for $1.59? What drink would you like? Diet Coke and no to the peach pie. At this location, Presto has now incorporated OpenAI's GPT into the system to make the readback portion of the order sound more human-like. I have one number for the big party combo with extra ketchup, large fries, and large Diet Coke. Correct? Once the order is received, it's transferred to the restaurant's kitchen display, so a human can make and package up the food. For simple, straightforward orders, it works well. Got the order right. That's fairly efficient. And yes, there's the upsell. Would you like to try a peach pie? I do not want the peach pie. Got it. It also did quite well when I changed my order. I took the big hearty combo. Actually, Would you like medium or large? sorry. Actually, I'd like the superstar with cheese. Sure thing. Unlike ChatGPT, which is trained on a large language model, this system is trained on a limited set of data, including the restaurant's menu. 2 spicy tuna rolls. I'm sorry, but that item is currently unavailable. You have a pepperoni pizza. No. And it does fail at some pretty simple tasks. Do you know how many calories there are in the Western bacon cheeseburger? One moment, let me get a team member to help you. I am allergic to Ya, jadi gluten. Is there gluten? kalau ada yang dia nggak tahu kayaknya dia bakal pass ke manusianya. Can I speak to a human? One moment, please. Let me get someone to help you. I'm sorry about that. We do have a lettuce wrap. Presto said this was an error and that any allergy questions should trigger the bot to get a human. Challenge 2. I'm giving it a pass because it did get most orders right,
But yes, it needs to work on the allergy issue. Challenge 3, humanness. One of the things I like about drive-thrus, or I say I like about drive-thrus, is talking to a human. What's your favorite Taylor Swift song? What's your favorite thing on the menu? Say, order when ready, please, if you are free tonight. Order when ready, please. Yeah. But 3.3 million Americans are fast food or counter workers. Ya, ini sebenarnya kita lagi bikin juga project ini gitu kan ya, buat drive-thru. Sebenarnya dulu waktu bikin Warung Pintar 2017 ya, kita udah consider buat pakai chatbot, karena warung itu kan dulu nggak familiar ya dengan aplikasi ya. Jadi kita sempat bikin beberapa opsi gitu kan ya. Opsinya kayak kayak pertama tuh kita bikinin booklet, katalog, dia nanti tulis aja tiga terus cross apa satuannya apa gitu kan ya. Nanti dia foto terus dikirim ke WhatsApp, dari WhatsApp kita proses di balik layar ya. Kita ada kayak semacam OCR lah ya, buat deteksi angkanya berapa, satuan yang dipilih apa gitu kan ya. Nah terus dari situ kita coba buat bikin chatbot gitu. Chatbot itu susahnya zaman dulu ya, buat ngatur fallbacknya. Jadi misalnya gue udah order nih gitu kan ya, gue mau cancel nih salah satu, nah itu susah banget. Yang kedua, kalau istilah-istilah yang dimaksud sama warung itu susah buat dimasukin ya. Kayak contohnya misalnya kayak, ya aku mau pesan aqua, ya kan kita bisa jawab mineral botol tuh ada apa aja gitu. Jadi behavior itu yang dulu akhirnya kayak ngatur fallbacknya itu lumayan susah ya. Jadi kita cancel proyeknya kita gitu kan ya, si chatbot. Nah mungkin sekarang kayak bikinnya akan jauh lebih gampang sih, dan dia ngerti state-nya dan itu bisa di-convert jadi JSON ya buat nanti kita ngelakuin function call. Jadi ini menarik mungkin kalau pengen dilihat-lihat ya. Okay. I'm not even sure a human would. Nah terus ini yang kayaknya barusan rilis juga. Jadi Windows 11 dia combine si generative AI, tahu Windows. Ini mungkin gue bakal pindah dari Mac kalau ini terjadi ya. Ini kalau Apple nggak ngeluarin ini di tahun ini atau tahun depan, kayaknya bakal mengerikan. Ya, nah ini menarik karena Apple juga lagi berlomba di sini. Bayangin tadi yang satu GPU itu bisa harganya 1 miliar ya. Eh, nah kemarin Apple itu berhasil bikin M2 Ultra itu nyaris setara dengan Nvidia A100 ya. Nvidia A100 tuh dia punya 100 video RAM. Nah, jadi dia berhasil menyamakan M2-nya, apalagi M3 nanti keluar gitu kan. M3 udah keluar, apalagi M4 ya. M4 ini bakal 2 nanometer, men. Jadi bakal 2 kali performance-nya dari M1. Ini bakal lumayan sih. Menurut gue inference tuh bakal di lokal gitu kan ya, bukan lagi ke internet. Jadi jauh lebih secure, yang sekarang orang takut kan ini datanya masuk ke ChatGPT gitu kan ya, gimana gitu kan ya. Nah ini Windows, Microsoft, kebetulan Microsoft salah satu perusahaan yang mendanai generatif AI dan dia juga punya GitHub ya. Jadi Microsoft ini company yang luar biasa. Ini tunggu aja di Windows, harusnya bakal ada ya. Nah berikutnya
nih ini yang menarik juga gitu kan ya. Gue dari kemarin tuh mikir kayaknya ke depan itu orang bakal bikin large language model tuh jadi sebuah OS gitu kan ya. Kalau tadi kan dia nempel ke OS gitu kan ya. Tapi kayaknya dia bakal jadi OS sendiri gitu kan ya. Nah ini ada yang bikin namanya Rabbit R1 ya. Jadi dia device kecil. Kayak kemarin ada human-nya juga gitu kan ya. Nah ini ada Rabbit One. So recently, a company called Rabbit has announced their new cool tech products. One is Lamb, and second one is a device that will use their own AI. And so Lamb is basically a large action model that can figure out how to use websites and apps with their own unique interfaces, which could be useful for performing different tasks like booking a flight, ordering taxis, scraping information online, and much more. You can also train it for custom automations that could require going to multiple websites and apps. And for the price of $200, you can also get a device that kind of reminds me of a smart home, but it's in your pocket. It has a camera, so you can show it things. It also has a small screen where you can type and see images and other info. And you can also interact with it with your own voice. There's no extra subscriptions needed. So once you buy it, you basically have a full access to their AI. It also claims that you can receive emails from their AI. So for example, it can help you prepare documents, connect to your favorite apps, and so on. So basically, you can interact with it even outside of the device. They've also mentioned that it's not meant to replace your phones yet, but it to be a new era of devices, which is meant to help you not to kill the time, but to save the time. So with that said, I think that R1 has a big potential ahead of it. And it's just one of new devices that will probably be seen in the near future. So don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Ya, ini dia bisa ngelakuin banyak action yang ada di apps pada umumnya gitu kan ya. Jadi eh ya makanya kalau suara doang kayaknya kurang gitu kan ya. Harus ada beberapa yang butuh tetap physical buat actionnya gitu kan ya. Nah ini kayaknya ada beberapa company juga yang mulai ke sini. Mungkin ini bukan perfect gitu kan ya. Tapi ya mungkin masa depan bakal ke sini gitu kan ya. Apalagi si Vision Pro-nya Apple gitu kan ya, mixed reality-nya lumayan mantap gitu kan ya, nggak bikin capek. Ini kayaknya emang masa depan ini menarik gitu kan ya, kalau ngomongin teknologi gitu. Oke, ini udah. Nah ini yang terakhir contohnya kayak kita bisa punya departemen. Ini ada ini open source kalau pengen cari yang namanya ChatDev gitu kan ya. Jadi eh, ya kita tinggal bilang aja kita mau apa gitu kan ya. Tasnya ngapain tuh nanti ada beberapa aktor di sini. Ini di sebelah kiri itu ada kantornya gitu kan ya. Jadi ada CEO-nya, ada CTO-nya, ada software engineer, ada QA gitu kan ya. Nah dia bakal saling tektok lah. Istilahnya sebenarnya multi agent. Jadi kita bisa banyak bikin aktor ini saling berinteraksi. Apa nah jadi sampai dia keluar codingnya. Dan coding ini bisa jalan by the way ya. Jadi gue testing, tapi ya itu ya cuma apa ya? Kalau ke front end-nya belum gitu kan ya. Yang dihasilin dari ChatDev ini back end-nya. Nah ini menarik nih. Jadi ini sederhana, tapi ya lihat ya masa depan itu bakal makin luar biasa ya. Keterbatasannya cuma satu ya. Sekarang itu konteks apa yang bisa dioperasikan itu masih dikit ya. Kayak GPT Enterprise itu cuma 32.000 tokens. Gitu kan ya. 32.000 tokens itu satu kata, kadang-kadang satu kata itu dua tokens. Gitu kan ya. Jadi 32.000 tokens. Tapi ada yang kayak apa namanya Cloudy itu bisa 100.000 tokens gitu kan ya. Bahkan yang di research tuh udah sampai 500.000 tokens gitu kan ya. Nah ini bakal makin banyak sesuatu yang bisa dilakukan sama si generative AI di kemudian hari gitu kan ya. Ya makanya kayak kalau ngomongin futures with generative AI gitu kan ya bisa jadi apa yang kita lihat tadi sesuatu yang kita pikirin harusnya terjadi di masa depan ya. Ternyata udah di depan mata. Jadi kayak apalagi ini dikombin dengan robot ya. Ini udah kayak luar biasa. Makanya kayak menurut gue ya ke depan itu yang kalian lihat Jarvis itu bakal ada ya. Dan kemarin gue juga lagi pengen bikin Jarvis buat anak gue gitu kan ya. Pakai Raspberry dan segala macam gitu kan ya. Lagi coba bikin Jarvis sendiri gitu kan ya. Terus ya menurut gue ya si generative AI ini bakal jadi second brain gitu kan ya. Ini biasanya istilah yang dipakai orang-orang tuh kayak
kayak ya udahlah kita taruh catatan gitu kan ya. Nah, kadang-kadang lupa sama catatan, bahkan kita nggak tahu gitu kan ya. Apa namanya? Misalnya kita nulis sesuatu di mana gitu, searchingnya susah gitu kan ya. Nah, bayangin ada orang yang jadi second brainnya kita, bahkan bisa ngingetin kita ada meeting gitu kayak kemarin kamu baca ini kayaknya belum selesai gitu kan ya. Ini menarik banget nih. Kalau dia jadi second brainnya kita ya, kita lagi mikir sesuatu ya minta dia aja yang kerjain gitu kan ya. Jadi gue nyebutnya either jadi operating system atau ya jadi another second brainnya kita gitu kan ya. Ya makanya kita sampai di konklusi gitu kan ya, si generative AI ini kayak tadi kalau ngomongin suara udah ada di Avatara. Jadi di Avatara itu ada beberapa karakter yang bisa diajakin ngobrol ya. Jadi kalau kalian mau cobain, cobain aja. Jadi ada beberapa karakter. Kalau mau nanya coding bisa ada karakternya Sofyan Hadi Wijaya di sana ya. Jadi bisa nanya coding di sana nanti bisa dijawab. Ya, the future is here. Jadi sesuatu yang mungkin kita bayangin nonton film Terminator gitu kan ya. Nonton apa gitu kan. Ini kayaknya udah di depan mata. Ya menurut gue ya dari explore dari sekarang gitu kan ya. Mumpung tapi jangan terlalu ini ya. Karena masih kayak apa ya? Gue yang ngikutin aja tuh kayak pusing ya palanya. Karena tiap minggu bisa ada hal baru gitu kan ya. Pusing sendiri ngikutinnya. Ya dilihat aja, ada yang bisa dicobain gitu kan ya. Kalau kemarin kita udah beli server, nyobain inference, fine tuning gitu kan ya. Kalau training belum berani gitu kan ya. Bikin AI dari scratch kayak nggak berani. Karena butuh cost yang lumayan gede gitu kan ya. Kemarin kita terakhir cuma fine tuning aja. Oke, itu dulu aja. Siapa tahu ini juga ada Adit ya yang explore banyak di generative AI. Tapi itu yang beberapa yang kami kerjoi di eh, Avatara ya. Oke. Ini chatnya ada banyak nih. Chat ngapain ya? Ini cecet. Oh, enggak, kirain. Oke. Siapa yang mau nanya, teman-teman? Silakan, saya buka pertanyaan di sini. Buat rekan-rekan yang mau nanya, monggo. Saya baru tahu loh tadi, unik banget ya. Bener juga ya, maksudnya apa namanya tadi, drive thru gitu ya. Jadi orang yang apa nyiapin makanan gitu ya, itu tinggal lebih fokus nyiapin makanan aja gitu, atau jadi kasir doang, atau nanti bisa langsung payment bisa jadi ya. Jadi beli oke, terus langsung sistem check out otomatis terus jadi payment gitu. Ya silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Mumpung kita ada buka pertanyaan buat Kak Sofian, silakan yang mau nanya. Mungkin di sini lagi ngedevelop AI gitu ya, atau teman-teman lagi iseng banget gitu, pengen tahu lebih dalam. Saya buka pertanyaan, silakan. Dua pertanyaan di awal ya. Jangan balik ke saya lagi lah. Nah, silakan. Nah, ini Bro Johan nih, Oh iya, silakan Bro. ngeri yang nanya ini. Malam, Mas Sof. Malam, Ah, Bro Jonathan. Silakan Bro. Ya, Mas, ini kan aku udah pernah coba ya, Mas, yang makainya engine-nya ChatGPT nih, Mas, untuk apa? Untuk bikin tanya jawab pakai voice recognition, Mas. Tapi itu sebatas database-nya punya si ChatGPT, Mas. Nah, gimana caranya tadi kan itu kan bisa ke action ya, Mas ya, action ke sistemnya kita. Nah, untuk bisa dari responnya ChatGPT ke sistem kita, action di sistem kita tuh seperti apa ya, Mas? Kalau boleh tahu, Mas, teknisnya, Mas. Oke, ini sekalian aku sebenarnya udah coba explore ini belum? MyGPT. Belum, belum, Mas. Nah, aku share screen aja ya. Share screen. Mana nih screennya? Safari ChatGPT. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, Mas. Jadi kan ini kan ya. Terus bisa di apa namanya? Di explore, create ya. Nah, sekarang itu ya satu ya kita bisa bikin lah ya karakternya kayak apa. Terus dia bisa ngapain nih? Web browsing, code interpreter tadi ya running running code di dalamnya. Hmm. Nah, yang paling baru itu ya ada action. Nah, action ini kita masukin skemanya, skema payload dari API-nya kita, eh, sama ini contohnya ya. Nah, jadi
OpenAI API gitu, terus servernya kemana kan ya. Nah ini apa namanya si pet-nya. Nanti dia bisa ngenalin sendiri, oh ini lagi nanya tentang cuaca. Oh kalau cuaca, aku panggil si weatherexample.com gitu kan ya. Nah itu sih. Jadi dia bisa Oh, mengenali sendiri sebenarnya bakal panggil function yang mana gitu. Kita tinggal upload si open open API spec aja. oh, oke. Jadi misalkan kalau ini Mas, Hmm. kalau kita misalnya punya toko online gitu kan Mas ya. Ya, Punya toko online kita pakein ini, dia ngobrol, terus kita langsung order ke toko online-nya itu, berarti di toko online-nya kita siapin API-nya dulu ya Mas ya, untuk komunikasi ke benar, sini. benar. Yang Hmm, API nanti kan ada autentikasinya apa misalnya pakai bearer token atau pakai ya. key. Ya udah, ini tinggal kita siapi bae kan. Apa namanya? Si Payload-nya. ya payloadnya ada apa ini kan biasanya kalau dari Postman bisa langsung diekspor ya. Si Hmm, Open API spec-nya. hmm, hmm, hmm. Nah, Nah, tinggal di sini. untuk tahu item-itemnya kan kayak mana Mas? Maksudnya sinkroni Mas, misalnya, oh aku beli pempek duo misalnya kan, cukonya 3 botol kayak gitu. Hmm. Kayak mana integrasi ke apa payloadnya ini ya Mas? Nah, oh ini kan dia bakal baca dewek sebenarnya. Dia bakal bikin payload ini jadi dewek ya. Oh, Johan. otomatis sih gue dia Mas ya? Iya otomatis. Misalnya aku pesen pempek Tigo. Nah pempek itu adalah produk Name-nya. name-nya. Misalnya gitu kan ya, Iya. kuantitinya 3. Itu dia bisa dewek. Wih. Ya coba ya lah. Wih. Kami lah sudah nyoba ya. Oke, 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 oke. Iya, Thank you, Mas. iya. Itu sih. Jadi, nah kalau pengetahuan di luar itu ya ada namanya RAG ya. RAG itu Retrieval Augmented Generation. Nah ini dibikin juga sama dia. Contohnya ya ini kita nge-upload file. Jadi biar bisa jadi apa namanya knowledge tambahan eh, Mhm. selain apa yang dia punya di waktu dia di training. Oh, berarti kayak SOP perusahaan tuh jadi kita bisa taruh situ ya, Mas? Ya? Betul ya kan kita bisa ngupload file nih kayaknya di sini PDF. Oh, PDF ya, Mas? Ya? Ya Ah, gitu menarik nih. tujuan. Mantap. Thank you, Mas. Mantap. Lah ini sebenarnya Nah, aku waktu nyoba itu ya beyond my expectation ya. Aku waktu nyoba itu kayak ini kayaknya gimmick ya. Pas nyoba ternyata luar biasa. Oke, aku Arif, mau nanya silakan boleh? nih. Iya. Boleh nih, Itu silakan. tadi kan pakai RAG itu kan kita upload files kita kan. Nah, itu security-nya aman nggak? Apakah data itu cuma dipakai untuk agen yang kita buat atau dijadiin model trainingnya juga? Dan apakah itu bakalan tersebar kalau misalnya data itu data private? Ya, nah kalau jawabannya dari orang Microsoft atau OpenAI, Hmm. kalau enterprise itu akan dijamin keamanannya karena Hmm. bakal jalan di tenan sendiri kalau enterprise ya. Nah, kalau yang non enterprise, mereka bilang apa namanya? Mereka tidak pernah menggunakan data chat ataupun data apapun dari customer untuk dijadiin model training. Ya, kalau ini dari mereka ya. Dan sebenarnya eh, kita bisa bikin di luar dari environment-nya. Kalau tadi kan kita pakai ini ya, namanya GPTs ya, kalau di ChatGPT ya. Nah kan kayak Avatara kan nggak pakai itu. Ya, Avatara. Jadi misalnya kayak bikin apa namanya? Oh Juju udah kata ya. Jadi nak nyontoh Juju ya. Jadi misalnya kita bikin influencer ya, influencer kayak ya di Avatar tuh ada Instagram influencer, ya bisa jadi kan ChatGPT nggak kenal ya siapa influencer itu kan. Nah kita bikinin tuh biografinya, dia ngapain, kegiatan hari ini dia ngapain gitu kan ya. Nah itu kita kita bikin search engine sendiri lah. Kan sekarang terkenal Vector DB gitu kan ya. Vector DB kan as simple as kata-katanya dengan token tadi ya jadinya vektorisasi gitu kan ya. Jadi kayak kayak sebenarnya waktu RAG search engine-nya kita bisa bikin sendiri sih. Dave. Jadi yang di Hmm. submit itu tetap kata-katanya aja gitu kan ya. Nah, atau ya kayak sekarang apa kalau kami sendiri ya sekarang lagi nyobain keluar dari ekosistemnya OpenAI sih. Kemarin kayaknya untuk hal-hal yang sederhana udah mulai bisa gitu kan ya. Tapi ya ChatGPT 4 itu emang luar biasa sih.
Ada beberapa hal yang kalau kita tes itu ChatGPT 4 itu terutama bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris kayaknya hampir nyaris tipis lah bedanya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia GPT 4 itu eh, paling mumpuni kayaknya sekarang ya. Gitu. Jadi bisa aja search engine-nya di luar, tapi nanti hasil search-nya dibalikin lagi untuk jadi sesuatu yang dijawab sama si LLM-nya. Gitu sih. Rif. Jadi buat Iya. biar lebih aman ya, kalau itu rahasia Mhm. segala macam gitu kan. Nah bahkan makanya sekarang kami itu lagi nawarin buat sebenarnya kalau korporasi gitu kan ya, dia takut datanya nggak aman gitu kan ya, ya udah kita bikinin aja solusi on premise kan. Jadi Mhm. beli aja tuh servernya gitu kan ya. Terus nanti semuanya running di lokal servernya orang itu aja gitu sih. Kan itu udah Oke, oke. possible anyway sekarang. Jadi kalau kalau ChatGPT yang tadi yang kita upload files itu kan, kita bisa dibilang RAG-nya embedded sama si agennya. Tapi kalau yang approach yang Avatar sama on-prem itu by context, by prompt yang kita masukin gitu kan. Betul. Ya, itu bakal jadi konteks dia disuruh minta jawab sesuai konteks yang didapat dari vector search-nya. Kan dia cari Oke, similarity kan ya. oke. Oke. Wah, Hisbul nih. Silakan nih. Tambah seru nih tampil malam. Aku seneng kalau banyak yang nanya. Silakan Nah, dulu. ini senior-senior yang nanya Eh, nih. halo, halo. Ini apa izin nanya Kak Sof, Kak Jo, Kak Arif. Jadi eh, sejujurnya aku juga agak tertarik terkait dengan apa namanya penggunaan AI khususnya kayak implementasi ke dalam game ya. Cuma masih banyak yang blank dan bisa diomongin baru 6 kali juga sih. Jadi maaf kalau misalnya pertanyaannya agak receh ya. Hmm. Oke. Jadi katakanlah kalau misalnya eh, aku itu pengen menghubungkan API kayak ChatGPT ke dalam game misalnya. Katakanlah kayak implementasi ke NPC. Hmm. Misal kita tuh punya kayak role-role tertentu atau parameter-parameter tertentu yang sudah kita set, tapi decision maker-nya itu dari NPC-nya tuh si AI kayak itu. Jadi kayak bukan pakai biasanya kan kalau pakai finite state machine atau apa kan if else itu sudah kayak baku patokannya kayak itu kan. Nah, jadi ini NPC-nya nih bisa nganar-nganar lah, maksudnya itu tergantung sesuai kehendak hatinya kan dari keputusannya saat itu kayak itu. Terus yang Nadi ditanyain sebenarnya agak tidak terlalu teknisnya, tapi kayak dari yang aku tahu itu kan kita itu ada batasan penggunaan dari API-nya kan kalau kalau free. Hmm. Terus ada pendekatan lain nggak sebenarnya pemakaiannya itu selain pakai yang berbayar maksudnya? Atau kalaupun emang harus berbayar per penggunaan API, ada pendekatan kayak yang bagus implementasinya ke game? Soalnya kan kayak interaksi pemain ke NPC tadi kan bisa beberapa kali kan dan bisa bisa be ada yang iseng ngetes terus-terusan tuh. Takutnya kalau emang maksudnya kalau emang itu base-nya kayak apa ya bisa jadi kayak apakah emang harus dipatok harga per apa per apa namanya kayak per interaksi dipatok harga atau kayak mana kayak itu yang lebih bagus kayaknya agak susah kalau ke game. Jadi itu jadinya Ya, sih. ya, Ah, ya, ya, kebetulan ada ini. hmm, Tuh, aku chat, tapi bayar. Apa hmm, namanya in-world AI hmm, khusus buat NPC kayaknya. hmm, NPC karakter. Jadi eh mereka pokoknya di didesain ulang buat emang bikin NPC karakter. Itu inward.ai. Kayak kemarin dipakai beberapa studio game kebetulan. Jadi dipakai oleh beberapa studio game di Indonesia, Bul. Ya, karena aku ngobrol sama mereka lah. Nah, kalau hmm, masalah cost-nya menarik ya. hmm, Cost-nya sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya cost-nya ya. Cost-nya mahal kalau kita mau bikin servernya. Sebenarnya iya, sekali hmm, inference ke modelnya OpenAI itu paling berapa ya? 100 perak paling kali eh, kita ngechat. oh, Eh, it, jadi bahkan lebih rendah ya sebenarnya. hmm, Eh, nah, yang menarik itu kan tadi kan ya, karena pengen bikin suatu model yang super pintar, makanya nge-training hmm, 3.000 triliun kata
ke sebuah model gitu kan ya. Nah, sedangkan tadi kalau ngomongin NPC kan nggak perlu jadi Einstein. Iya NPC benar. nggak perlu jadi hal yang bisa mengerti semuanya gitu kan ya. Nah, Hmm. sekarang tuh makanya makin banyak orang yang bikin model jauh lebih kecil, tapi dia lebih spesifik gitu kan ya. Dia nggak tahu semuanya, tapi dia jauh lebih spesifik, bakal bisa kita fine tuning. Untuk fine tuning ini, aduh gimana ya istilahnya ya? Ya kayak mesin lah ya di fine tune gitu kan ya. Mm-mm. Diulik-ulik gitu kan ya, biar nanti parameter-parameternya kalau di mesin learning kan ada parameter, ada weight gitu kan ya. Iya. Diulik-ulik biar pas nanti kemana gitu kan ya. Jadi kayak kayak kan yang terakhir itu ada Pi ya, yang dia cuma 1,3 billion gitu kan ya, 2,7 billion parameters gitu kan ya, yang dia bisa running bahkan di handphone gitu. Jadi tadi kalau pengen jawab yang Hizbul, Hmm. sebenarnya cari aja model yang jauh lebih kecil, sesuai kebutuhan, yang bisa ngerunning di server yang jauh lebih kecil gitu kan ya. Nah itu sebenarnya yang kita lagi lakuin ya di Hmm. di Avatara gitu kan ya. Nah kayak tadi si Mixtrail itu dia ngecoba ngecombine 8 expert gitu kan ya. Jadi 8 expert digabungin jadi Hmm. satu, biar hasilnya jauh lebih bagus gitu Oke. kan ya. Iya. Gitu. Jadi Aku ya oh ya, boleh tambahin aku ya nambah nanya sedikit satu lagi mungkin ya. Jadi ini apa namanya? Jadi aku kebayangnya itu kepikirannya sebenarnya dia cuma cukup tahu seluruh hal atau informasi yang kita masukin tentang world dari gamenya baik sih. Jadi tidak tentang seluruh pengetahuan yang ada di dunia kayak itu. Terus ya jadi kayak dari pengetahuan itu biasanya dia itu kayak jadi masing-masing uang yang main ada NPC pintar yang jadi bisa jadi saat aku main sama Kak Sof main, NPC itu tuh bisa jadi hal yang beda kayak itu loh. Si kok cuma NPC pinter di antara yang lain. Jadi kayak pas Kak Sof main, NPC ini ternyata jobnya jadi petani kayak itu. Pas aku main, kok beda aja itu. Dia ngurusin yang lain ternyata karena ada kejadian-kejadian atau parameter yang berbeda saat kita main kayak itu. ya. Nah menurut aku ke Gitu depan ya. itu harus bukan harus ya. Mungkin Hmm. akan ada yang jualan AI NPC. Jadi, oh ini aku sudah training nih. Kamu bisa gunain ini di game kalian. Wah, terjadi ya, Bul. Jadi sesuatu yang bisa running di apa ya? Di ujung game lah ya, di edge gitu karena kita selalu bilangnya. Jadi yang tadi Hisbul bilang itu sangat mungkin gitu kan ya. Eh, nah, jadi yang namanya teknologi itu biasanya tunggu aja gitu kan ya. Bakal jadi lebih murah gitu kan ya. Ya terima kasih kepada OpenAI gitu kan ya, karena dia bikin gratis di awal-awal, penggunanya banyak gitu kan ya. Jadi teknologi ini makin murah gitu kan ya. Bayangin kalau bukan OpenAI kayaknya nggak bisa deh ngasih harga segitu tadi. Dia butuh ribuan GPU gitu kan ya. Nah ini karena OpenAI jadi bisa ngasih harga ketengan kayak tadi ya. Nah kita tuh udah ngitung ya kalau kita nge-host server sendiri itu nggak make sense gitu. Kemarin aku sudah ngitung berapa jumlah chat yang harus kita achieve tiap bulan untuk setara dengan harganya OpenAI gitu kan ya. Nah, tapi yang tadi bisa jadi kita punya model yang kecil-kecil tadi yang misalnya aku bilang si P model gitu kan ya 1,3 billion parameters. Nah, sayangnya model-model kayak gini biasanya nggak multi language. Ya, artinya apa? Artinya dia bisa bahasa Inggris aja. Jadi di Indonesia belum ada yang bikin. Ya, terakhir aku ketemu itu di Singapura ya. Jadi ada Sea Lion namanya. Kebetulan ternyata salah satu inisiatornya orang Indonesia, si William namanya gitu kan ya. Dia nge-initiate namanya Sea Lion. Dia mau bikin large language model untuk masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara. Gitu kan ya. Ya Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina gitu kan ya. Bakal dibikinin sama mereka gitu kan ya. Jadi kemarin kayaknya dapat pendanaan dari pemerintahnya Singapura ya. Gitu. Jadi Bul tunggu aja sebenarnya, tapi kalau mau dari sekarang bisa. Bahkan yang menarik Bul, kemarin kami bikin game. Kami bikin RPG game di dalam Avatara. Eh, jadi misalnya kayak bayangkan kamu sedang di desa Konoha. Kamu adalah bla bla bla. Nanti ada pilihan tuh. Nanti dia milih apa ada skornya.
semuanya Oh iya. dihandle sama LLM. Jadi kita nggak bikin logic game sama sekali. Jadi Iya, iya cuma betul. bikin prom aja. Oke, oke. Makasih Kak Sob. Ya, Iya, itu apa sih menarik. dulu game yang dibikin sama Hisbul tuh? Nah, nyebutnya visual. Visual novel? Nah, visual novel. Nah, itu Iya, bisa. Jadi iya, combining antara dengan kata-kata cerita ya. itu, iya bener Iya, sih. digabung sama runway ML tadi gitu Runway kan. ML. Wah, Eh, udah, Bul. Apa? Kayaknya semua orang yang bisa mikir cerita bisa bikin game. Ya, tapi ya nggak semudah Makasih. itu kan Gusto gitu Iya kan. benar. Ya ini aku ngomong kayaknya mudah ya. Padahal nanti kalau nyobain lumayan ribet sih. Oke, ada lagi rekan-rekan? Terima kasih Isbul. Yang lain silakan. Jam berapa nih? Udah mau jam 9 ya. Gak terasa ya. Oke. Iya, luar biasa yang datang senior-senior nih. Oke nih. Iya nih luar biasa rame banget nih. Masuk lebih murah pakai. Nah, ini lebih murah pakai Pi berapa persen katanya? Masalahnya tadi kalau kita inference model, ya kita harus bayar si server yang segede gaban tadi ya. Nggak segede gaban ya. Yang kalau server grade walaupun kecil itu lumayan mahal. Tanya Jonathan deh. Soalnya ada harga license lah, harga apalah segala macam ya. Nah, makanya kayak kemarin kami buat R&D ya belinya RTX 4090 ya. Ya RTX 4090 kan harganya VGA-nya doang kan 30-an juta ya. Nah, itu si RTX 4090 pasti udah bisa ngerunning CP. Nah, permasalahannya CP ini bahasa Inggris, Tuhan. Oh, Eh, berarti Mas, ngakalinnya dari bahasa Inggris tadi kita translate lagi bahasa Indonesia baru kirim ke konsumen ya. Nah, yang nge-translate itu siapa kan? Kalau pakai Google Pakai Translate API tidak lagi berarti. semanusiawi itu ya. Iya, 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 iya. Itu sih PR-nya. Nah, kayak tadi Mixtrail tuh bisa bahasa Indonesia. Atau pakai, oh ya, aku kenalin startup kawan aku. Dia tinggal di US. Anaknya masih kuliah. Jadi mungkin umurnya berarti 20-an lah ya. Nah, mereka ini bikin namanya Gentatek. Ini kalian bisa lihat. eh jadi bayarnya pakai bahasa Indonesia, bayarnya pakai IDR. Dan modelnya model-model open source, bahkan yang ada beberapa model yang khusus di training buat bahasa Indonesia, di fine tuning ke bahasa Indonesia. Jadi itu dia per 1000 token itu Rp1. Ini jauh lebih murah. Cuma mereka lagi alpha lah ya. Jadi ini sekarang kerjaannya kami di Avatara ya ngetes. Nih anak masuk kuliah lah, anak PIK. Menarik ya. Tapi ya kuliahnya di US. Orang Indonesia. Ya kemarin lucu aja, Oke. ujuk-ujuk hubungin gue di LinkedIn. Mas Sofyan bisa ngobrol nggak gitu? Wah, gitu kan ya. Nah, gue suka nih anak-anak pemberani kayak gini gitu. Oke, sip. Ini kalau ditanya server AI gitu ya. Gue kemarin sempat ada nanya juga gitu sama salah satu apa provide-nya ya. Tapi juga apa namanya bahasanya tuh indennya lumayan lama guys ya. Oh ya, Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya. Kemarin ada kalau mau cepet gitu, yang A100 kalau nggak salah ya, Sofi. ya. A100 itu plus license 1,6 miliar ya. Satu deh. Kalau nggak salah satu server doang sama satu VGA ya. Nah, itu kalau VGA-nya ini VGA-nya aja kalau nggak salah ya, VGA-nya aja sekitar 800-an ya. Di Ya, luar 600 license. sampai 800 juta emang. Plus license, yang mahal itu license-nya guys. Ya, Jadi license-nya itu iya lumayan. Dari 800 tuh tambah license bisa jadi 1 M sampai 1,2 M. Belum pajak dan lain-lainnya. Jadi lumayan gede harganya. ya makanya Oke. tungguin Apple lah ya. Ini kalau Apple sukses orang beralih ke Mac Pro kayaknya. Mac Pro jauh lebih murah. Mac Pro itu 100 juta. Nah, oke guys. Bukan Eh, MacBook Pro ya, Mac Pro. Sorry. Mac Pro dijadiin MacBook Pro dijadiin server Mas. Bukan Mac Pro. Coba lihat deh. Mac Pro itu servernya Apple.
Oke, ada lagi ini 20.51 kita genepin jam 9 pas dah. Kalau ada lagi masih ada waktu sekitar 9 menit nggak apa-apa. Silakan yang mau ngobrol atau mau nanya berkaitan dengan Gen AI. Silakan monggo ya. Jadi emang beberapa instansi juga ya itu sekarang udah mulai mengadopsi ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu di Palembang harusnya jangan jangan sampai apa nih ya, jangan sampai ketertinggal gitu ya dengan yang terjadi di sana gitu. Tuh nanti Arif boleh tuh kalau mau dibikin workshopnya ya offline, nanti Arif mungkin eh, bisa ajak teman-teman yang lain gitu. Saya yakin banyak banget yang minat gitu ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman semua, eh saya pikir cukup ya teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah join. Daging banget ya pasti. Saya tadi aja banyak hal insight yang saya dapat gitu ya. Saya baru tahu ada beberapa perkembangan-perkembangan AI gitu. Sudah sejauh ini dan mudah-mudahan apa yang dibagikan gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan hal yang baru. Kalau teman-teman pengen nanya lebih dalam tentang Gen AI itu ya kita ngobrol nanti di Telegram aja. Ya, nanti di Telegram silakan teman-teman di join di sana. Nanti kalau mau nanya-nanya lagi lebih lanjut silakan ke Telegramnya Palembang Digital gitu ya. Dan selamat buat Arif Ramansyah sekali lagi yang udah mengemban menjadi ketua komunitas Palembang Digital tahun 2024 ya sampai 2028. Program pertamanya kalau nggak salah nanti ada pas ulang tahun Patal ya rencananya ya Arif ya. Hackathon apa tuh kemarin namanya? Saya lupa tuh. Hackathon konyol. Nah, hackathon konyol ya. Nanti kita akan bikin di pas 4 tahun komunitas Palembang Digital ya. Nanti banyak program yang baru lah saya lihat. eh, Mudah-mudahan bisa mensupport ya beberapa ekosistem yang ada di sana. Saya dengan Sofian main di belakang layar. Apa yang ada di Jakarta kan kita imbaskan ke Palembang ya. Kayak kemarin beberapa program-program. Ada Jack nggak Mas ya? Nah, Jack kemarin mendapatkan imbas ya. Mungkin hackathon kemarin saya pikir ramai juga ya. Beberapa orang yang ikut. Ya, nanti ada program-program lain lagi mungkin bisa kita bawa balik ke sana ya teman-teman semua. Sebelum tutup, Kak, aku ada biasanya satu kita akan satu sorry, ada satu boleh lagi. boleh silakan silakan. Kalau teman-teman ada ide atau mau kolaborasi atau mau apa aja, feel free to reach out ya. Ada di Instagram, di Telegram atau Instagram juga.